Welcome to. Jadi selamat datang, selamat siang pada hari ini. Kita kedatangan. Nih ya, beta mau mulai lifestyle lah. Kenapa kamu miskin? Karena aku belum kaya. Berarti lu mengakui lu miskin? Enggak dong. Iyalah, dia tanya kan, kenapa lu miskin? Kalau gua ditanya, gua bilang, gua nggak miskin, gua kaya. Oh nggak miskin, oh kaya. Nggak kelihatan. Jangan pernah melihat dari muka orang. Jadi hari ini kita kedatangan. Ini nih, nanti waktu aku edit kan, kita udah separuh lagi ngobrol. Oh. Jadi udah saja. Oke, pertanyaan. Kenapa lu suka telanjang? Gila kau ya. Lu cerita lo pengalaman kalian dua. Mulai dari itu lo tadi lo mantan. Hah. Kenapa lu bisa gini? Karena mantan. Berarti mantan itu Anjing. Anjing. Kan temanya kan kali ini kan nude scam. Jadi siapa yang punya pengalaman nude scam lu tanya, ya kan? Nah, lu punya nggak? Karena kan punya lu dia punya banyak. tampang pun cocok Emang sih nude, jadi nude scam ya kan. Nah, apalagi kan semenjak lu kan buat konten sama dia, lu diperlakukan kita scam. memang sengaja terbiasa telanjang di luar jalan-jalan supaya waktu kena nude kan kita udah nggak apa-apa kan udah. Oh gitu. Nggak Ya. gitu juga. Kalian harus terbiasa pakai bikini kan jalan. Nih ya Allah. Walaupun neneknya kecil ya nggak apa-apa. Ini kan colok baju lo Israel sih. Emang yang dimaksud dengan nude scam itu kayak mana sih? Nampak semua. Nampak semua kan. Jadi kalau misalnya kita pakai bikini aja kan bukan nude scam juga kan? Iya. Bukan. Bagi orang Medan iya. Oh iya. Malu. Berarti orang Medan Kampungan. Kalau misalnya kan, lu di dunia model, nude scam itu yang lu takutin itu gimana? nggak ada sih. Nggak ada kan? Berarti harusnya lu terbebas dari nude scam. Terbebas Bener tapi nggak? tergantung tempat. Oh. Tergantung tempat gimana maksudnya? Misalnya nih, gak mungkin di tengah jalan tuh pakai bikini kan? Oh, Kecuali iyalah. kita ke Bali atau ke Iya. pantai atau gimana gitu. Nah, itu baru lu takut lah gitu. Atau Sebenarnya dibilang takut sih enggak ya, tapi lebih ke nggak? lebih jaga kali ya? Atau Dibilang jaga juga enggak, karena kayak zaman sekarang nggak bisa kontrol orang kan, Iya. apalagi teknologi makin canggih. Aha. Jadi Kira apa yang buat lu terjebak transfer duit? semua karena mantan. Oh, mantan lu kenapa? Setoksik apa? Toxic banget ya. Kalau dibilang toxic pasti toxic. Intinya taking control. Oke. Terus dia ngerasa dunia modeling itu circle-nya negatif semua, Oke. nggak bagus, dan dia ngerasa pergaulan dia itu udah paling benar. Jadi kalau misalnya ada photoshoot atau baju desainer yang sedikit terbuka, dia bakal ngerasa itu yang sangat vulgar. Nah, dari perlakuan dia ke aku itu bakal diemin, bakal mengabaikan. Dari sana aku bakal trauma gitu. Jadi trauma takut ditinggalin dan trauma takut didiemin. Jadi ke bawah sampai sekarang. Oh, lu belum bisa move on dari situ berarti? Atau gimana? Belum bisa move on dari traumanya. Traumanya, mungkin. ya Perlakuan kan? dia ya. Tapi kan kalau misalnya dunia model memang bukannya kita itu di backstage-nya biasa ya, kita ganti baju juga cepat. Iya. Dan itu kan benar. hal biasa begitu kan. Nah, berarti dia yang nggak siap dong punya pacar model. Mungkin ya. Ya kan? Atau dia yang insecure kali. Ya, dia insecure loh. Nah, lu cowok-cowok kalau misalnya lu punya pacar model, lu bakal gitu juga nggak sih? Kebetulan sampai hari ini belum pernah Dia punya belum pacar. belum ada yang mau. Oh, belum ada yang Model maksudnya. Aku bangga punya pacar cantik. Yang penting nggak disentuh orang. Bangga. Lihat boleh, pegang dilihat jangan. boleh, sentuh jangan ya. Iya. Oh, lihat boleh sentuh jangan. Can see, cannot touch. Nah, Jadi nanti kumpul laki-laki 10 orang. Gua nih geli lah, tuh fetish saya lo. Mereka kocok loh. Aku Ada ambil duit. bono lo, Ada duit. Medan Pride. Lu iya, kok main mau? oh mal, berarti lu jual itu cewek lu ya, lu jual ya? Pokoknya kalian nggak boleh pegang. Lihat aja. Bono. Datang semua hati-hati kan. Kocok. Lu yang jual tiket lu tiket masuk. Ada nggak ya? Lu hati-hati lo. Nggak ada yang bisa gitu.
hati-hati kalau misalnya kan Jangan-jangan yang punya scam iya. pacar. Lu udah tahu kan scamnya di jalan apa kan? Kita datangin, Ngapain? kita telanjangin telurnya, kita mancis gitu. Tapi kan ini kembali lagi kan ke mantan. Yang dia posting atau yang dia apa namanya yang dia peras lu tuh gimana sih? Nah, yang peras aku bukan mantan aku. Oh bukan. Jadi Kenapa aku bisa transfer? Karena Ha. dia ngancam bakal sebarin. Jadi aku takut dia bakal sebarin ke orang-orang sekitar aku, terutama pacar aku. Jadi takut pacar aku perlakuannya kayak mantan aku Oh, gitu. Makanya mau gak mau aku gitu. transfer. Tapi pacar yang Dan yang sekarang sih gak masalah ya. Ya, Dan gak dia masalah ngedukung sih. semuanya. Dan dia transfernya tuh minta nominalnya kecil aja, 2 juta ke GoPay. Karena GoPay kalau gak daftar KTP emang cuma bisa tarik 2 juta. Maksimalnya. Iya. berarti sebenarnya kan yang scamnya dia itu iseng-iseng berhadiah lu. Ya kan, dikasih oke, nggak dikasih. Menurut lu sudah. orang yang dia kenal apa enggak? Menurutku kan yang dia kenal sih. Yang dia kenal apa yang kenal dia? Yang kenal dia, yang kenal dia, ya. Kalau misalnya kan, tapi ini bukan yang dekat, Kalau yang nggak dekat mana bisa tahu kehidupan dia? mencoba-coba sih. Jadi yang Bisa dia nggak edit itu tahu apa? gitu. Foto dari mana dia ambil? Dari TikTok pertama, karena sering live TikTok kan. Oh, Yang kedua Instagram foto. bisa jadi followernya dia. Jadi di edit tuh kayak misalnya lagi video call sama siapa, dia screenshot. Jadi ngerasa kayak seolah-olah handphone aku di-hack. Tapi kan lu sadar mah ini berarti kemarin lu sadar ini Pada ini saat ini itu fake. lagi kalut loh. Oh. Dia masih ada trauma dengan masa lalunya, dia takut loh, dia berusaha mempertahankan yang ini. Terus sayangnya dia delete foto ini. Panik cowok. Boleh dia lu share dulu ke kita baru. Gila. Guys, aku ditipu nih. Sebenarnya yang kena masalah ini semua harus ada ke temen. Iya Kalau sih, nggak temen, teman buntu. untuk sharing sih. Karena kan bagi model itu sebenarnya bukan hal yang maksudnya baju seksi itu kan hal biasa. Karena kan setiap ada photoshoot, ya kan kita memang nggak bisa tentukan baju apa yang harus kita pakai kan, dan itu kan kontraknya dia begitu. Selagi lu punya pasangannya, support, ya gua rasa sih gak masalah sih, ya kan. Kalau misalnya Nah, sini lihat lu punya pacar yang sekarang. lebih ganteng Ini dari mau dia, podcast, ya? kenapa Ngana jadi kepo ya? Lagi coba cari bahan bukti ada nggak? Ada. Nah ini dia ada ngechat lo jam 4 pagi. Kayak tanya, hapus sekarang, aku bakal hapus sekarang, gak usah kasih duit lagi, yang penting angkat telepon, dia bilang. Tapi janji gak boleh speak up. Oh, sebenarnya itu penggemar lu sih kalau gitu. Dia mau coba-coba Nah, aja. ini boleh capture screen, janji nggak boleh speak up. Itu sangat itu yang penting. Iya. Orang banyak yang nggak berani speak up. Iya. Dia waktunya nggak banyak lagi, jadi dia harus speak up. Si Bulan berpikir, 10, bulan 10 udah tamat. diam kau. Ya. Kan kalau misalnya artinya kan bukan foto yang nude kan, yang lu takut kan? Iya, yang dia kirim udah diedit. Oh, diedit. Ya. Yang dia takut tuh kan lebih cenderung ke Jadi dia tuh ngeditnya tuh kayak screen record, Oh, kayak aku lagi video call, terus nunjukin gitu. Oh. Kalau lu merasa itu bukan postur tubuh lu, oke, kita tempuh jalan hukum sih nggak apa-apa lu malah. Ya lu nggak Tapi tahu dia di namanya mana. hukum di Ya nggak Indonesia, apa-apa. Apa? UUD. Tapi Iya. sebenarnya lu viral kan sih, menguntungkan lu. Wah, pengen viralin, maksudnya awalnya mikir mau diklarifikasi di sosmed dulu atau gimana. Terus tanya teman-teman tuh yang lain pada bilang kayak better nunggu dia sebarin dulu baru lu omongin gitu. Iya. Ini kan nggak ada apa-apa nih, Iya. belum disebarin, ya udah gak usah gitu. Iya. Lah, lu jangan respons sih kalau ngerasa sih. Semakin lu panik, dia menikmati. Pada saat itu saya panik, Nah, tapi sekarang udah enggak. Cuman dia udah target yang lain gitu. nah ketika dengan pasangan lebih bagus diceritain aja. Oh, saya punya. Kalau aku pengalamannya gini, Hah. kita cowok ya, Hah.
ada datang cewek gitu kan, lu nggak ada case sama dia, tapi lu tetap takut sama istri lu, karena ada atau enggak udah ribut dulu. Oh. Itu yang jadi masalah. Contohnya kita makan di restoran, ada cewek datang kan, ngobrol gitu-gitulah. Kita nggak kenal, tapi kenal nggak kenal udah pasti ribut dulu. Pasti kan? Iya kan? Punya istri, Misalnya, Mantan. ya pasangan, pasangan. lu Mantan. dikasih hoax gini kan, istri pasti marahnya sama Dari suami dulu. dulu, Ya suami kecuali marah sama istri dulu. ya lu terbuka loh bahwa memang ada kejadian begitu. Nah, dulu mantan aku tuh mau terbuka dan tidak terbuka tetap manipulatif. Ya loh. Nah, that's why trauma itu ada. Cuman yang sekarang kayak malah dia ngomong kayak lu ngapain takut gitu. Ya. Justru malah lu takut, aku curiga ternyata lu ada gitu. Ya udah, awak kasih tahu lo. Sebenarnya bukan takut tapi lebih ke trauma. Cuman karena udah ngerti, ya udah dilacak lokasinya di mana semuanya. Iya, karena sebenarnya kan yang toksik kemarin sebenarnya dia itu juga pengen ngegenggam supaya lu jangan pergi kemana-mana. Jadi dihantam dulu lu mentalnya. Jadi lu ikutin lu. Enggak Iya. seperti itu kan. Dia yang tahu. Itu yang mana yang pening? Oh. Oh, yang lain lagi. Jangan sorong kemari boleh nggak, Fer? Sorong kemari boleh Kan lu nggak? tukang nyapu kan? Oh iya, lu tukang sapu. Oh, berarti kalau ada putus curhatnya ke gue. Enggak juga sih. Tong sampah lo. Ya, Ke berarti kan trauma. sekarang udah aman sih kan. Berarti Udah, di akunya udah aman. Cuman dia jadinya neror ke agensi aku. oh iya. Ke manajernya. Mhm. Dia bilang kalau misalnya kamu mau Feren aman, kamu harus backup Mhm. dengan cara kirim duit. Oh, Tapi agensi aku abaikan. iya. Karena kan pengalaman sama yang model NPD begitu, jadi semakin kita panik gitu loh, dia semakin menikmati kepanikan kita dan buat lagi lebih. Tapi ketika dicuekin, ya so far 1 tahun ini aman dong, ya kan? Gak tau deh habis terlihat ini kan, wah berarti lu merasa aman gue teror lagi gitu kan? Ya intinya kita cuekin sih yang model-model seperti ini. Tapi kalau sekarang kita cuekin, makin banyak korban. That's why kita tujuannya untuk speak up supaya nggak ada korban lain. Oh, maksudnya itu adalah menghadapin si pelakunya. Kita harus cuek. Kita ya anggap ya apapun yang ancaman lo tuh nggak penting lah gitu kan. Tapi Emang nggak penting, tapi tiap orang cara ngehandle-nya gitu loh. Jadi Iya. intinya tuh mereka tuh kayak nyerangin psikologi kita dulu. iya betul. Karena Iya. kayak temen yang kena cowok, Heeh. dia aja bisa ketar-ketir meskipun Iya. dia gak ngelakuin gitu. Iya. Kan Cowoknya tentang dia mental. dapat video apa? Emang diedit, jadi diancam tuh bakal disebarin. Dan yang ini barusan ada juga, gak usah sebut merek. Jadi dia juga diancam, Mhm. meskipun dia gak ngelakuin, tapi dia juga ketakutan. Iya. Karena Gitu. kan kita pasti Emang yang diserang tuh mentalnya mental duluan. sih. Jadi sebenarnya untuk ngadepin yang kayak gini sebenarnya perlu temen tapi yang bisa support sih, yang bisa support nggak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kita butuh cuman temen yang seperti itu aja tuh supaya bisa keluar. Lo harus educated minggu dan banyak. Pada saat itu di lantai atas di kamar, temen lo pada di bawah. Ya kan langsung chat temannya. Sini lihat dulu. Gak kepikiran. Udah panik duluan lah. Udah panik Nggak, duluan. mungkin dia tidak disukai teman-temannya. Tapi terkadang kan kita gini juga sih. Kita mungkin bisa percaya sama orang, nggak taunya temannya itu yang Di bawah lagi nge-scam dia. Iya, kita nggak tahu juga ya kan. Nah, lu harus tahu mana lu punya best friend lah. Iya lo, Iya makanya kan? menjauhi kalian berdua lo. Nah, kalau kong kayak siluman gini baik. Hah. Ternyata mereka berdua Ada pelaku. pick me lo. Nggak bisa, aku gaptek. Ya gaptek. Itu suara masuk nggak sih itu semua? Nggak apa-apa. Ya syukur alhamdulillah lah sampai hari ini gua punya video mesum yang gua buat sendiri, belum ada yang terekspos. Kalau ada pun aku Gak laku. ya takutnya nggak laku. Udah buka celana nggak laku lagi, depresi. Orang cuma bilangnya cuma segini lah.
kecil cabai rawit. Lu ketawa apa? Orang Asia ya segitu-segitu dah. Tidak berguna. Begitu. Baik, kok Aku perlu 1 menit yang seru biar untuk punchline-nya. Hajima, keluarkan. Aku sering dipegang, enggak lah. Lebih ke perempuan ya, lebih scam ini ya. Kayaknya lebih ke Cewek, perempuan cowok ya, sih. tidak cowok juga ya. Jadi mungkin dia pantau sosmed dulu kali. Dia tentuin targetnya siapa, terus dia pantau sosmednya, Ya, Kayak liatin Cari tahu backgroundnya dulu dulu. ya. Iya, iya. Kesehariannya gitu. Iya. Oh iya kan dia model kan, jadi mungkin Terus dia ada kirim foto screenshot, dia DM ke temen aku, katanya dia udah sebarin. Nah terus aku ngechat temen aku dong, tanya kan, ada yang DM lu gak kirim? Gak ada. Jadi dia ngedit gitu loh. Iya. Iya, tapi dia kirim ya foto editannya, dia kirim sama lu kan? Sama kawan Enggak sama dia screenshot. dulu. Heeh. Sama dia dulu ada enggak? Ada. Kan? Tapi habis itu dia delete lagi. Oh, delete lagi. Jadi kayak labil gitu loh. Intinya dia meres itu awalnya 2 juta udah ditransfer dong. Terus jam 4 subuh tuh dia telepon lagi, yaudah aku angkat. Dia mintanya tuh 1 juta. 1 juta. Habis itu turun lagi jadi 750, turun lagi 500, terakhir 150.000. Lalu lu kasih. Enggak. Hampir mau ngasih, terus teman bilang jangan ngasih. Karena makin dikit dia minta, lu bakal kasih. Terakhir dia next itu bakal minta dikit-dikit juga gitu. Ini gak ngasih, ya udah blok aja, habis itu udah gak ganggu lagi. Lu kalau dapat alamatnya kasih aku nggak? Lu mau ngapain? Mau berburu. Ya pasti mau bunuh dia lo, ngapain berburu? Maksudnya kalau dia kaya gara-gara itu kan keterlaluan. Kalau dia mintanya cuma segitu, rasa ya dia juga. Karena Nanti dia benar, makin naik, dia enggak, makin naik. emang benar. Lu kalau minta dikit-dikit, orang bakal ngasih. Oh iya juga ya. Justru kalau langsung 50 juta, berapa puluh juta, orang bakal mikir. Ini dia kalau kaya gara-gara itu kan Justru karena dikit, orang tuh kayak, udahlah cuma Kasih berapa ya. juta, yaudah Kita ngasih jealous aja, loh. biar gak ini. kerja setengah mati. Korea lubang. Bagus kita salib ya kan, bakar. Tapi berguru dulu, Berguru dulu. baru disalin. Nggak bisa lah, itu programmer kita butuh waktu yang lama. Ini orang IT nih, orang desain, orang IT. Takutnya ada tim. Dan takutnya ini adalah yang buangan dari Kamboja, Filipina, nggak ada kerjaan di sana, pulang ke sini kerjanya jadi ini. Scammer ya. Di sana sampai banyak yang bunuh diri. Mereka nggak peduli, karena itu kerjaan mereka, scam. Dan ada yang kena 5M, cewek. Perempuan. Itu bego sih. Love scam. Berarti kayak film yang Tinder Swindler loh, yang di Netflix. Kalau love scam beda lagi kan? Scam main cinta. Ini Ah. love scam. Tapi orangnya, timnya, dia bisa masuk dari love, dia masuk dari love. Iya, dan biasanya tuh dicari orang-orangnya itu, biasanya kan yang pelakunya tuh bule ya, kalau yang love scam. Enggak, orang Filipina, orang Vietnam. Iya, maksudnya dia menggunakan foto-foto orang bule, biasanya sih bule sih, atau ada beberapa kali yang masuk kan, love scam Ya. seperti itu kan. Pelakunya sih orang-orang ya Afrika apa segala macam gitu kan. Tapi dia selalu menampilkan tuh Yang ganteng lah, pokoknya yang ganteng. ganteng ya kan, kemudian ajak kenalan pertama, DM aja kenalan kan, seperti itu, bilang kan wah treat bagus loh ya kan. Nah setelah itu baru oh iya aku lagi mau usaha, kamu support Iya, saya iya. loh, pembayaran saya belum pekerjaan saya belum dibayar, saya butuh ekspansi. Nah akhirnya karena iming-imingan, wah dia orangnya kerja keras bla 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 gitu kan, support loh, Hanyut dalam asmara. hanyut dalam asmara. Nah itu love scam kan kalau Ya. yang seperti itu. Dan itu lebih banyak sih daripada mungkin yang nude scam. Kalau nude scam kan mungkin dicari yang seksi-seksi gitu kan, yang model apa segala macam, ya bilang oh saya punya fotonya kamu kan, begitu kan. Tapi yang lebih menakutkan malah yang love scam sebenarnya. Semakin banyak kita tertutup orangnya, semakin gampang di gituin. Iya. Aib kita
kayak dicari-cari aibnya. Nanti itu kena itu dokter lah, orang profesional lah. Dia takut kehilangan pekerjaannya. Iya. Yang butuh image baik gitu kali ya. Nah, jadi pesan lu sekarang setelah udah nggak ini gimana? Pesan lu untuk yang lagi kena nih, lagi ketakutan nih. Kan lu sekarang kan udah berhasil kan, udah merasa berhasil kan? Dibilang berhasil juga Belum. lebih ke ya udah aja gitu. Oh. Intinya tujuan kita buat ini untuk supaya orang lain nggak kena. Iya. So, lu punya pesan untuk orang lain apa? Jangan panik. Nah, sih. Dan harus speak up. Intinya kalau udah panik, cari orang sekitar buat obrolin gitu. Karena kalau kita udah panik, gak bisa mikir jernih. Betul. Harusnya lu kasih tahu, lu tengok dulu, ini bukan nenekku, tengok ini bukan nenekku, itu nenekku beda. Udah kayak lu nih Siola, Kak Liao. Kalau orang-orang menurut skema aku lah, aku buat jadi joke. Masanya waktu dia kirimin ke agensi aku, agensi santai aja. Kalian kamu jangan panik, karena emang banyak modal yang kena. Oh, ya targetnya mungkin lebih ke model-modelnya. Mungkin. Ya, karena kan modelnya pakaiannya kan mungkin lebih terbuka sedikit, Iya. lebih modelnya Iya. kan. Enggak, mungkin karena mikir kalau model karirnya kan udah lumayan gitu ya. Jadi kayak pasti takut dong karirnya hancur Iya, gitu. Jadi berapa per bulan? Diam kau. Pendapatannya, Dapat tanah. pendapatan Tergantung sebagai bookingan. model, tergantung booking. Nanti setelah ini kita mau bahas itu. SOP manajemen. Itu oke sih. Aku rasa cukup lah. Pokoknya intinya don't speak up. Don't speak up. Intinya harus speak up. Kalau udah kena gitu, jangan gara-gara gini lu transfer sendiri kan. Ada temen yang kena ratusan juta. Itu kenapa? Love scam. Love scam kan? Love scam. Sama, itu Cewek. karena dia cewek. Karena dia nggak cerita ke orang. Iya. Kalau cerita ke orang kan bisa kasih lihat. Nah ini wah juga ada, jangan percaya. Tapi cewek juga malu untuk menceritain. Meskipun bukan mereka. Intinya aku nggak mau mereka merajalela lah, gara-gara kayak gini mereka jadi Iya, kaya. karena rasmu, spesiesmu cowok-cowok. Intinya ya kan, yang kena love scam atau nude scam, lu nggak sendirian gitu kan? Ya, Banyak yang lain speak dan up. nggak memalukan gitu. Nggak apa-apa, nggak memalukan. Karena dia menikmati, guys. Karena kan kita tinggal sebenarnya di Indonesia, ya kan. Makanya nude Karena scam itu, mindsetnya masih kurang terbuka. iya, Karena kita takut belum apa-apa udah orang rumah udah ribut duluan. iya. Kita itu kan terbentuk tuh, lu harus perfect, tidak boleh ada celah, nggak boleh ada cacat sedikit pun gitu kan. Sehingga kita menampilkan itu sosoknya itu yang Berarti bahaya ya. keinginan orang gitu kan. Semakin lu pengen perfect, semakin banyak celah. Iya. So jangan perfect, be yourself. Ya, biasakan telanjang jalan sana jalan sini. Sehingga love scam, Apapun nggak sehingga jalan nude lagi. scam nggak takut sama lu. Nggak ada lagi. Ya. Kayak gitu dong. Malah lu kirim balik fotonya, tolong edit lah ini. Kurang gede burungnya. Tolong edit. Iya juga ya. Lu kalau misalnya dibuat gitu gimana? Misal nih, ada nih yang kirim lo, punya gua nggak gini, gedein dikit bisa nggak? Gitu. Kalau misalnya dibuat jokes gitu, kira-kira? Ya mereka cari yang lain langsung. Mereka nggak mau waste time. Berarti gitu caranya. Jadi kalau misalnya kalian dikirimin nude scam apa segala macam, nggak usah takut. Malah bilang, kok punya gua jadi kecilan, gedein dikit dong gitu. Dibales gitu ya. Sebenarnya aku ada real case teman baikku, dia sex scam dengan orang-orang begini, di capture. Jadi backgroundnya semua itu ruang kamar dia. Dia udah sangat stres lah, orangnya mau share ke istri, di Facebook, mau share ke family. Kita udah berdua di bank Standard Chartered, mau transfer $200. Kemudian aku mikir, aku bilang jangan send. Lu bilang sama dia lu gak ada duit, pokoknya chatting sampai sedih-sedih lah. Dia sedang mengincar banyak pria. Pasti kalau lu nggak ada duit, dia nggak fokus lu lagi. Betul loh, kita gambling loh, udah keringat dingin lah dia. Dia bilang, aku nggak ada duit, terserah lah kamu mau ngapain. 1 kali 24 jam nggak ada, bebas dia. Nggak diganggu, nggak diapa. Karena apa? Banyak. Mereka udah punya target. Ya, lu kalau dia nggak mau waste time untuk orang yang pinter, yang apa gini.
Ada satu kawan lagi $11.000 kena. Karena dia nggak cerita, nggak speak up. Kan bodoh. Gitu. Sebenarnya bukan bodoh, orang takut. Ya, itu udah berjalan 10 tahun yang lalu. Maksudnya sampai sekarang ini ada. Ya emang ada, tapi sometimes mental orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Jadi mereka kalau kaya gara-gara ini kan keterlaluan. Kita harus bunuh mereka. Bunuh. Kayak teroris. Lu ya hati-hati ya. Karena mukanya bodoh. Karena dia terlalu sering sama Haji mah. Harusnya. Jadi bodoh-bodohin. Ikut Ikut wajahnya, ikut bodohnya. wajah dia loh. Makanya kan, lu jangan tiap hari ketemu dia. Wajah lu ikutan dia. Papanya udah pesen dong, hati-hati kamu, jangan disuruh telanjang mau aja, harus bisa jaga diri. Kayak gitu bapaknya. Karena dia lihat kan, Haji mah disuruh telanjang dilakukan dia gitu kan. Iya. Lu gimana bisa jaga anak perempuan orang? Dia jaga aku Kak sama ini. Makanya dia diputusin. Jaga aku sama ini. Oke, Oke, sekian untuk hari ini. Don't speak up. Speak up. Don't speak up pula. Oke, see you guys.